Ketika Rodri diumumkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024, dunia sepak bola sempat gempar. Bagaimana mungkin seorang gelandang bertahan tanpa skill mencolok dan trik memukau seperti Vinicius Junior bisa membawa pulang penghargaan ini? Pertanyaan ini sempat menggema sampai Manchester City memberikan jawaban langsung di lapangan melalui keterpurukan mereka dengan absennya Rodri. Rodri adalah penghubung, pencipta, dan pengatur ritme yang menjadikannya fondasi kokoh dalam permainan Manchester City, dan data tidak bisa berbohong. Ketika Rodri ada di lapangan, tim asuhan Pep Guardiola itu mencatatkan persentase kemenangan luar biasa dengan mencapai 74%. Namun saat sang gelandang bertahan absen, tingkat kemenangan mereka merosot tajam menjadi hanya 56%. Simak profil, perjalanan karir, gaya bermain, dan faktor-faktor yang membuat Rodri menjadi pemain yang tak tergantikan, serta bagaimana ia mengendalikan permainan dari posisi yang seringkali terlupakan. Rodrigo Hernandez Cascante, atau biasa dipanggil Rodri, lahir di Madrid pada 22 Juni 1996. Rodri memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi Atletico Madrid. Akan tetapi, pada tahun 2013, ia pindah ke Villarreal untuk mendapatkan peluang berkembang yang lebih baik. Pada tahun 2015, Rodri dipromosikan ke Villarreal B. Di level ini, ia mulai menunjukkan kemampuan teknis, visi permainan, dan kepercayaan diri yang membuatnya menonjol dibanding rekan-rekannya. Musim 2016-2017 menjadi titik balik dalam karirnya. Ia mulai mendapatkan menit bermain reguler di La Liga, membuktikan dirinya sebagai gelandang bertahan yang matang, meski usianya baru 20 tahun. Pada musim itu, Rodri tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi bersama Villarreal. Rodri semakin bersinar pada musim 2017-2018. Ia menjadi pilar utama di lini tengah Villarreal dengan bermain dalam 47 pertandingan di semua kompetisi, serta membantu klub tersebut finish di posisi kelima La Liga. Performa luar biasa Rodri di Villarreal menarik perhatian banyak klub besar Eropa, termasuk mantan klubnya Atletico Madrid. Pada musim panas 2018, Atletico Madrid membayar klausul rilis besar 20 juta euro untuk membawa Rodri kembali ke ibu kota Spanyol. Di bawah bimbingan Diego Simeone, Rodri langsung menjadi pemain kunci di lini tengah Atletico. Dalam sistem Simeone yang dikenal mengandalkan kekuatan fisik dan kedisiplinan, Rodri menunjukkan dirinya sebagai gelandang serba bisa. Ia tidak hanya bertanggung jawab dalam menghentikan serangan lawan, tetapi juga menjadi pengatur tempo permainan. Rodri menunjukkan kemampuan yang jarang dimiliki gelandang bertahan berusia muda. Tetap tenang saat ditekan, distribusi bola yang akurat, dan kehadiran fisik yang dominan. Tak heran, banyak yang mulai membandingkannya dengan Sergio Busquets, maestro di tengah Barcelona. Selama musim 2018-2019, Rodri mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi bersama Atletico. Ia berhasil membawa tim ke posisi kedua La Liga. Performa gemilang di Atletico menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada musim panas 2019, Manchester City datang dengan tawaran besar senilai 62,8 juta euro, yang menjadi rekor transfer klub saat itu. Meski hanya satu musim bermain di bawah asuhan Diego Simeone, kehadirannya memberikan dampak besar pada lini tengah klub ibu kota Spanyol tersebut. Datang dari sistem permainan defensif Atletico Madrid di bawah Diego Simeone, Rodri harus beradaptasi dengan gaya bermain Manchester City yang menuntut penguasaan bola tinggi, distribusi cepat, dan kemampuan membaca permainan secara proaktif. Di bawah asuhan Pep Guardiola, Rodri langsung nyetel dan berkembang menjadi pemain kunci di salah satu tim terbaik dalam sejarah Liga Inggris. Perannya di lini tengah Manchester City sangat penting baik dalam fase bertahan maupun menyerang. Di bawah Guardiola, Rodri telah menjadi lebih dari sekedar gelandang bertahan. Ia adalah pusat dari permainan Manchester City, pemain yang menghubungkan semua lini. Perannya sangat penting, sehingga Guardiola jarang menggantikannya, bahkan ketika tim menghadapi jadwal padat.
Musim 2022-2023 menjadi bukti nyata hebatnya kontribusi Rodri. Ia membantu City meraih treble, yaitu Premier League, FA Cup, dan Liga Champions, serta menjadi pencetak gol kemenangan di final Liga Champions melawan Inter Milan. Gol itu adalah simbol betapa besar peran Rodri dalam perjalanan sukses tim, bukan hanya sebagai pemain bertahan, tetapi juga sebagai pencetak momen-momen penting. Total, pemain berusia 28 tahun tersebut catatkan 260 laga di semua kompetisi bersama City, dengan torehan 26 gol dan 30 assist. Sejak debutnya pada tahun 2018, Rodri menjadi pemain reguler di skuad timnas Spanyol, terutama setelah perginya Sergio Busquets dari tim nasional. Gaya bermain Spanyol yang mengandalkan penguasaan bola membutuhkan pemain dengan visi, kemampuan distribusi, dan ketenangan seperti Rodri. Puncak karir Rodri bersama Spanyol sejauh ini tentu saja keberhasilannya membawa La Fiorentina menjadi juara Euro 2024. Dalam turnamen tersebut, ia tampil luar biasa, menjadi jangkar di lini tengah bersama Fabian Ruiz yang memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Rodri dianugerahi penghargaan pemain terbaik turnamen yang menegaskan statusnya sebagai pemain kunci dalam kesuksesan timnas Spanyol. Berbeda dari stereotip pemain Spanyol yang biasanya pendek, lincah, dan teknis, ia adalah sosok gelandang yang penuh energi, tangguh, dan tak kenal kompromi, meski tetap memiliki unsur stylish di dalamnya. Rodri menonjol karena kemampuannya untuk menyeimbangkan agresivitas dan ketenangan di lapangan. Ia bermain dengan penuh energi, namun tetap menjaga kontrol dan disiplin. Rodri dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan membaca permainan yang sangat tajam. Ia mampu memotong jalur umpan lawan dengan brilian dan merebut bola tanpa harus sering melakukan tackle keras. Ia jarang terlihat terburu-buru dan lebih sering mengambil posisi yang tepat untuk merebut bola. Lewat sistem City yang dinamis, Rodri bukan hanya seorang gelandang tradisional. Lewat visi mumpuninya, ia merupakan penggerak utama permainan, memastikan bahwa setiap transisi berjalan lancar dan tim tetap dalam posisi mengontrol permainan. Apa yang membuat Rodri benar-benar spesial ialah kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara tugas defensif dan ofensif. Di satu sisi, dia menjadi pelindung utama di depan lini belakang, memutus serangan balik lawan dengan timing sempurna dan penempatan posisi yang cermat. Bagi Rodri, dia terlalu mainstream untuk hanya melakukan itu. Di sisi lain, dia menjadi arsitek serangan yang memastikan City tetap menguasai bola dan terus menekan lawan. Selama ini, Rodri juga dikenal dengan tembakannya dari luar kotak penalti yang seringkali menjadi ancaman bagi lawan. Dengan visi permainan yang tajam, ia mampu menciptakan peluang atau bahkan mencetak gol saat situasi memerlukan. Menurut data Opta, Rodri terlibat 8,4 rangkaian serangan per 90 menit di Premier League musim lalu. Statistik ini mencakup kontribusi seperti tembakan, peluang tercipta, atau peran dalam membangun serangan hingga terciptanya tembakan. Angka ini menjadikannya pemain dengan keterlibatan serangan terbanyak di liga, bahkan melampaui gelandang serang atau penyerang murni. Di tim-tim yang diasuh Guardiola, gelandang bertahan selalu menjadi pusat permainan. Baik itu Sergio Busquets di Barcelona, Philipp Lahm di Bayern Munchen, atau kini Rodri di Manchester City. Peran ini selalu menjadi fondasi taktik bagi Pep Guardiola. Dalam sistem Guardiola, gelandang bertahan bukan hanya sekedar pemutus serangan lawan, tetapi juga jenderal lapangan yang menentukan tempo permainan, membangun serangan, dan menjaga keseimbangan tim. Rodri seperti halnya Busquets dan Lahm, adalah gelandang yang membuat pekerjaan sulit terlihat mudah. Ia memastikan City tetap menguasai permainan, menjaga tempo, dan menyediakan landasan bagi para pemain kreatif di sekitarnya untuk bersinar. Guardiola memberikan kepercayaan penuh kepada Rodri untuk mengatur tempo permainan, mendistribusikan bola, sekaligus melindungi lini belakang. Absennya Rodri di lini tengah Manchester City telah membawa perubahan besar di lapangan.
Sejak Rodri mengalami cedera ACL saat melawan Arsenal, pertahanan Manchester City terlihat rapuh. Dalam 7 pertandingan terakhir, mereka telah kebobolan 17 gol. Sangat drastis dibandingkan hanya 13 kali mereka kebobolan dalam 15 laga sebelumnya. Tanpa kehadirannya, City kini lebih rentan menghadapi transisi cepat dan serangan balik dari lawan. Hasilnya, lawan semakin sering menciptakan peluang berbahaya, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Sebagai perbandingan, rata-rata tembakan lawan yang mereka terima dari serangan balik melonjak menjadi 1,17 per pertandingan musim ini, naik drastis dari 0,66 di musim sebelumnya. Sebagai pemain yang beroperasi di jantung lini tengah, Rodri tidak hanya fokus pada pertahanan, ia juga mahir dalam membangun serangan dari bawah. Seringkali umpan tajamnya mampu memecah garis pertahanan lawan dan memberikan bola kepada gelandang serang atau penyerang Manchester City. Rodri memainkan peran besar dalam serangan City. Dengan dia di lapangan, rata-rata gol City mencapai 2,7 per pertandingan. Sebaliknya saat Rodri absen, produktivitas itu turun drastis menjadi 1,4 gol per pertandingan. Absennya Rodri telah membuka mata banyak pihak tentang betapa vitalnya peran gelandang bertahan ini dalam sistem Guardiola. Kekalahan beruntun Manchester City menjadi bukti nyata bahwa meskipun City memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, atau Erling Haaland, kehilangan seorang Rodri dapat menggoyahkan fondasi tim secara keseluruhan. Kemampuannya dalam membaca permainan, mengatur tempo, dan menjaga stabilitas lini tengah membuatnya menjadi pemain yang sulit digantikan. Ketika ia berada di lapangan, City terlihat lebih solid, baik dalam bertahan maupun menyerang. Bagi mereka yang masih meragukan kontribusi Rodri di Manchester City, mungkin saatnya menyadari bahwa dia bukan hanya tulang punggung tim, tetapi juga otak, kaki, dan entah bagaimana juru serang mereka juga. Yang jelas, jika City terus kalah tanpa dirinya, Rodri akan menjadi legenda, bukan karena apa yang dia lakukan di lapangan, tetapi karena ketidakhadirannya lebih berkesan daripada kehadirannya. Ironis bukan?